Shalom sahabat renungan Tria. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan ini, mari kita bersama berdoa. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit untuk kami. Kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan yang selalu hadir bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami supaya kami dapat memahami dan mengerti, serta Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita saat ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 10 ayat ke-12 yang demikian firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Sahabat renungan ceria, tema kita saat ini yaitu apa yang terjadi saat Tuhan mengulurkan tangan. Ketika merenungkan tema ini, maka ketika kita bertanya dalam diri kita, apa yang akan kita lakukan saat ada orang yang mengulurkan tangannya kepada kita? Ya, mungkin kita akan kemudian menggenggam tangannya, atau kemudian juga uluran tangan itu sebagai lambang berjabat tangan sehingga kita juga membalas jabat tangan itu. Atau ada hal lain ketika kita akan terjatuh, ada teman yang mengulurkan tangannya, kemudian kita menggenggamnya untuk kita bangkit. Nah, ternyata teman-teman, menggenggam tangan itu berdasarkan beberapa penelitian itu memiliki manfaat. Nah, manfaatnya berdasarkan sumber referensi yang saya baca itu ada 5 manfaat ketika seseorang bergandengan tangan. Manfaat yang pertama itu menghilangkan stres atau mengurangi stres. Kemudian mengurangi rasa sakit. Yang ketiga itu membuat kita menjadi lebih tenang. Juga dapat menimbulkan rasa aman ketika kita bergandengan tangan. Dan yang terakhir itu adalah mempererat sebuah ikatan. Nah, ternyata bergandengan tangan ini memiliki beberapa manfaat yang dapat kita rasakan. Nah, ini berdasarkan beberapa penelitian ya. Kalau teman-teman tidak percaya, coba saja lakukan. Gandenglah tangan istri, suami, teman, adik, atau juga pacar juga bisa. Artinya bahwa bergandengan tangan memiliki manfaat, dan salah satu manfaatnya yaitu menimbulkan rasa aman. Ketika kita melihat teks bacaan kita di dalam Mazmur 10 ayat yang ke-12 ini, di dalamnya kita dapat melihat sebuah situasi. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai dengan 11 itu, ada sebuah situasi tekanan atau penindasan yang dirasakan oleh pemazmur pada saat itu. Nah, sebuah situasi tekanan, penindasan itu kemudian direspon oleh pemazmur dengan ia tetap memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan. Nah, pengharapan pemazmur akan kasih Tuhan itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sebagai nas bacaan kita saat ini. Bangkitlah Tuhan, ya Allah,
ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Dalam situasi ini, meskipun pemazmur menghadapi sebuah situasi yang tertekan, menghadapi berbagai tantangan, penindasan, tidak kemudian menyerah dengan situasi itu. Akan tetapi ada sebuah pengharapan dan iman kepada Allah, dengan keyakinan bahwa Allah akan mengulurkan tangannya untuk orang-orang yang tertindas. Sebagaimana kita ketahui tentang manfaat bergandengan tangan tadi, agaknya pemazmur juga menghayati bahwa ketika Allah mengulurkan tangannya dan kemudian manusia membalas uluran tangan itu dengan kemudian menggenggamnya, ada sebuah perasaan nyaman, ada sebuah rasa yang kemudian membuat pemazmur menjadi tenang. Dan kemudian kalau kita membaca teks selanjutnya, maka di situ kita dapat melihat bahwa dalam pengharapan itu ternyata Allah tidak membiarkan umatnya dan Allah menolong umatnya. Sahabat renungan ceria, belajar dari pemazmur yang tetap berpengharapan kepada Allah di tengah situasi yang tertekan, di tengah sebuah penindasan yang terjadi. Pemazmur masih tetap memiliki pengharapan dan iman bahwa Allah akan tetap senantiasa menolong umatnya. Di tengah kehidupan ini tentu kita seringkali menghadapi sebuah tekanan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang sering kita alami, atau juga bahkan situasi yang saat ini dirasakan oleh dunia. Bagaimana kita saat ini harus menjaga jarak dalam situasi tekanan COVID-19. Secara tidak langsung ini menjadi sebuah tekanan-tekanan tersendiri bagi kehidupan kita. Akan tetapi hari ini kita belajar bahwa di tengah situasi yang tertekan itu tidak harus membuat kita untuk menyerah. Akan tetapi mari kita tetap memiliki pengharapan penuh kepada Allah. Dengan harapan bahwa Allah akan mengulurkan tangannya untuk menjadikan kita merasakan sebuah ketenangan, untuk menolong kita menghindari stres, membuat kita menjadi tenang dan mempererat relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk tetap menghayati, merasakan Allah yang mengulurkan tangannya, dan kita yang menggenggam tangan Allah, dan disitulah kita dapat senantiasa berada di dalam kedamaian dan dekapan tangan kasih Allah yang senantiasa nyata bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk tetap memiliki pengharapan penuh kepadamu di tengah situasi pergumulan kehidupan yang kami alami. Sungguh kami hanya memohon belas kasihan dari Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin.